bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar, sehingga nantinya dapat menarik HRD ataupun wawancara beasiswa yang nantinya teman-teman bisa pilih sendiri, mau lanjut untuk bekerja ataupun mau lanjut untuk berkuliah. Nah, itu pasti diperlukan track record teman-teman sendiri sejak perkuliahan ataupun yang masih SMA mau ke kuliah, itu jika nanti ingin mendaftar beasiswa juga perlu diperlukan track record selama SMA bagaimana. Nah, jadi di sini santai aja dan juga mungkin teman-teman nanti bisa saling bertukar pikiran dengan saya sendiri dan pastinya teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan di sini juga akan disaringkan beberapa ilmu yang saya dapat dan juga mungkin nantinya akan membantu teman-teman untuk kedepannya. Bisa dilanjut untuk PowerPoint-nya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menulis CV yang baik dan benar atau kurikulum vitae. Jadi teman-teman pasti sudah tahu kan dan nggak asing lagi. Kalau dulu nih pastinya ingin mendaftar kerja ataupun beasiswa, pasti juga akan diperlukan track record dari mungkin dari kepanitiaan, kemudian dari pengalaman organisasi, pengalaman-pengalaman lain dan juga prestasi yang telah teman-teman raih itu sangat diperlukan dan pastinya jangan sampai berkas-berkas itu hilang. Misalkan entah sertifikat ataupun bukti fisik seperti piagam ataupun foto kegiatan itu jangan sampai hilang karena itu nanti akan menjadi bukti kalau teman-teman ini benar-benar aktif dan juga track record-nya baik. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menulis semua. Jadi teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang sangat aktif itu diperbolehkan sekali, apalagi di CV ini nantinya akan sangat-sangat diperlukan untuk teman-teman. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Untuk PowerPoint dilanjut. Nah, ada kesalahan teknis nih sepertinya. Gak apa-apa, Mas. Jadi selagi kita menunggu, pastinya nanti gimana sih cara membuat CV yang baik? Yang pasti inti dari pembuatan CV ini nanti teman-teman itu harus mempunyai suatu pandangan ataupun kreativitas dalam pembuatan CV. Jadi jangan membuat CV yang benar-benar mungkin dipandang mata ini bosen dan juga terlalu simpel. Bahkan tidak ada yang menarik sama sekali dari CV yang telah dibuat. Kalau zaman dulu, zaman saya masih sekolah, CV ini banyak yang diketik karena memang untuk pembuatan seperti dari Corel Draw, kemudian dari kalau sekarang kan ada aplikasi Canva kan untuk ponsel itu mudah digunakan. Kalau zaman dulu masih belum ada, masih jarang-jarang sekali. Jadi biasanya kita apalagi masih zaman SMA itu benar-benar gadget itu masih minim ya untuk seperti sekarang ini masih zamannya BlackBerry kalau dulu itu. Jadi kalau kita membuat CV itu kita harus mengetik di laptop ataupun komputer, kemudian kita print. Untuk mendesain sendiri mungkin cuma beberapa dari word art ataupun dari background yang kita tambahkan nanti di Microsoft Word. Jadi benar-benar dulu itu sangat susah untuk sekali membuat CV. Tapi karena sekarang zaman serba canggih dan juga banyak sekali macamnya aplikasi-aplikasi untuk pembuatan CV, jadi teman-teman bisa membuat berkreasi secara baik ataupun sekreatif mungkin bagaimana cara bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar. Nah, ini masih belum lanjut. Jadi teman-teman pasti tahu kan CV itu apa? CV itu jadi kurikulum vitae ataupun track record teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman ini, gambaran teman-teman di mata seseorang melalui CV itu bisa dilihat. Jadi baik dari segi kepanitiaan, dari semuanya itu akan ditampilkan di CV. Jadi teman-teman harus membuat CV itu benar-benar lengkap dan juga sedetail mungkin supaya entah dari penerima beasiswa ataupun dari HRD ataupun dari mungkin yang ingin menerima kerja di perusahaan itu benar-benar tertarik dari CV yang telah dibuat. Banyak sekali perusahaan itu hanya melihat CV, bukan dari berkas-berkas yang dibawa. Pengalaman saya kemarin juga di dalam penerimaan beasiswa itu, CV yang telah dibuat saya itu akan menjadi ringkasan dari semua berkas yang saya bawa, dan itu menarik dari pewawancara. Jadi bisa dibaca di sini di monitor. Jadi gambaran mengenai pengalaman seseorang
dan kualifikasi lainnya. Jadi benar-benar kita harus menulis semuanya secara detail supaya pewawancara ataupun HRD ini tidak bingung dan tidak bertanya-tanya kembali. Baik, suaranya apa masih kecil? Nah, kita lanjut. Jadi ada beberapa cara. Kalau bisa mungkin Masnya bisa di slideshow aja supaya lebih mudah untuk dibaca. Karena kalau nggak di slideshow takutnya ada yang crash nanti. Oh ya, untuk presentasinya di full screen bisa nggak nih? Mm-mm. Jadi sembari menunggu ada 6 cara yang setelah saya ringkas bagaimana cara membuat CV yang baik. Jadi yang pertama kita harus memahami bagaimana CV itu. Jadi dari pembuatan CV ini kita harus memahami semua detail dan kira-kira komposisi apa yang kita buat nanti. Jadi jangan sampai kita membuat CV ini keliru ataupun bahkan tidak lengkap. Karena ini akan merugikan teman-teman sendiri. Dan kemudian pastinya beberapa track record teman-teman ini juga harus diperlukan. Untuk operator mungkin bisa dibuat yang full screen supaya kita lebih mudah membacanya. Karena juga di share screen ini masih terlihat pecah-pecah. Jadi teman-teman mungkin yang nantinya ingin melihat PowerPoint-nya supaya lebih mudah untuk mencatat juga. Ya, Kak, sebentar ditunggu ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Jadi selagi menunggu juga, saya ingin bertanya kepada teman-teman sendiri, kira-kira minat teman-teman sendiri selain beasiswa ataupun melamar pekerjaan, kira-kira CV ini bisa dibuat apa lagi? Selain dari itu, entah dari beasiswa ataupun kerja. Jadi CV ini juga bisa digunakan sebagai track record teman-teman dalam suatu kepanitiaan juga. Misalkan dalam kepanitiaan nasional ataupun tingkat Jawa Timur, itu biasanya kan juga diminta track record kegiatan aktif di mana aja. CV ini juga bisa membantu teman-teman dalam masuk ke dalam semuanya. Jadi memang nggak harus sih CV ini digunakan untuk kepanitiaan di tingkat yang lebih tinggi, tapi terkadang juga diperlukan beberapa track record teman-teman dalam kegiatan. Misalkan di genre inline di nasional itu atau adujak namanya, itu juga melihat track record kita, kegiatan kita di generasi berencana atau genre itu bagaimana. Nah, jadi semuanya itu benar-benar harus ditata sedemikian rupa supaya teman-teman sendiri jika ingin menjadi di kepanitiaan ataupun mengikuti kegiatan akan lebih mudah. Jadi sembari menunggu, nggak apa-apa, ini mungkin bisa bertanya-tanya terlebih dahulu. Jadi untuk Mas moderator juga bisa sharing-sharing juga dengan saya karena juga menunggu untuk PPT yang ada sedikit kendala. Iya, Kak. Nah, jadi kita juga lebih baik ngobrol bareng aja selagi menunggu supaya Iya, siap. teman-teman nggak bosen lihat saya sendiri ngomong sendiri nih. Nah, jadi pembuatan CV sendiri ini kan ada 6 langkah-langkah yang saya ringkas supaya teman-teman ini lebih mudah memahami. Sebenarnya ada banyak sekali trik membuat CV yang baik dan benar. Dan bahkan ada, tadi sudah disebutkan oleh moderator, itu benar sekali. Ada yang tinggal template, tinggal kita mengisi saja. Ada juga yang jasa penyediaan untuk CV itu, biasanya jasa penulisan CV itu bagaimana. Dan pastinya kita juga harus lebih kreatif dalam membuat CV. Jangan membuat CV yang benar-benar bosan dipandang. Kita harus membuat sesuatu yang beda, entah itu dari desain yang sederhana, tapi itu benar-benar elegan. Jadi nggak semua desain yang dibuat itu bisa diterima, karena selera tiap orang itu juga berbeda-beda. Nah, untuk moderator mungkin bisa juga menjelaskan beberapa yang ada di share screen dari 6 ini, bisa membantu saya. Oh, iya. Hmm.
Yang mana nih Kak? Jadi bisa dibaca mulai yang kedua sampai yang terakhir. Oh ya, yang kedua itu ada buat desain yang sederhana dan menarik. Mm-mm. Kemudian yang ketiga ada cantumkan pengalaman secara detail. Keempat ada informasi kontak harus jelas. Kemudian kelima tambahkan informasi sosial media. Dan yang terakhir keenam tambahkan informasi kemampuan individu. Jadi ini beberapa langkah supaya teman-teman dalam penulisan itu juga baik, dan juga kita juga di CV ini juga harus bagaimana ya, kalau dikatakan orang itu menyombongkan diri itu sebagai track record teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di CV ditulisnya teman-teman ini malu-malu, ini nggak mau nulis semua yang telah teman-teman raih, itu malah merugikan teman-teman. Jadi memang di CV ini adalah sarana untuk menyombongkan diri atau kemampuan teman-teman ataupun juga sesuatu yang teman-teman dapat. Jadi benar-benar teman-teman harus menulis semuanya. Nah, di CV ini tadi juga harus desain itu jangan dibuat yang rame-rame. Yang pastinya supaya teman-teman ini nantinya mendapatkan pembaca ini nantinya akan lebih nyaman untuk membaca ketimbang risih melihat desain-desain yang mungkin dibuat batik ataupun dibuat diisi candi Borobudur atau sebagainya macamnya mungkin ya. Itu malah membuat si pembaca CV ini akan lebih gimana ya, kayak bosan ataupun malah membuat si pembaca CV ini bingung. Sebenarnya yang ditonjolkan ini dari desainnya atau isinya sih. Nah itu. Soalnya saya juga pernah dulu membuat CV yang agak rame, itu malah si pewawancara itu fokus kepada desainnya. Ini desainnya bagaimana ya Mas? Malah nggak tertarik di isinya, malah tanya desainnya ini kok bisa kayak gini ya, gimana caranya. Nah itu untuk menghindari hal tersebut, teman-teman juga harus membuat desain yang seminimal, yang apa ya, yang sepi mungkin, tapi benar-benar elegan dan juga bagus gitu. Jadi jangan membuat desain yang terlalu berlebihan. Kita bisa lanjut ke next slide supaya kita Kak, sharingnya permisi lebih mau cepat. tanya. Kak, permisi mau tanya. Untuk Untuk pertanyaan, pertanyaan bisa nanti ya setelah iya, materi dipaparkan oleh Kak Nuris. Nanti saja. Nanti yes. kami berikan waktu tersendiri untuk peserta untuk bertanya. Terima kasih. Ini bisa dilanjut ke next selanjutnya. Next slide, Oke, supaya kita lebih cepat sharingnya. kayaknya dari dua operator nih bermasalah dalam mempresentasikan ya. Kenapa Google Meet-nya ini ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Ya. Jadi yang pertama pahami isi CV terlebih dahulu. Jadi isi CV ini dari identitas yang pertama kan. Ada nama, alamat, nomor telepon, pendidikan. Perlu diingat teman-teman, kalau di CV tidak perlu ditulis status, lajang, cerai mati, atau menikah, itu jangan. Karena kita menonjolkan identitas diri kita sendiri. Kalaupun nanti ingin ditulis lajang misalkan, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kita lebih berfokus pada data diri kita. Jangan sampai, karena ini sebenarnya ini dari jodoh atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Kalau di CV menghindari hal-hal seperti itu dan mungkin menjadi pertanyaan oleh si HRD misalkan ditulis lajang, ada tanda love-nya misalkan lajang. Nah ini menawarkan diri sebagai kerja atau jodoh nih, biasanya kayak gitu. Ada kok teman saya sendiri yang ditulis lajang gitu. Tapi ada seperti ada love-nya di belakang ini, mungkin maksudnya dia supaya lebih, mungkin dia ingin entah ingin lucu-lucuan atau ingin menonjolkan sisi humorisnya, tapi hindari hal yang seperti itu sebenarnya, karena kita berfokus pada identitas diri kita sebenarnya. Jangan sampai hal-hal seperti itu membuat wawancara ini kayak pecah gitu, fokusnya untuk mewawancarai kita. Jadi yang kedua, personalitas. Jadi gambaran singkat tentang karakter dan kemampuan. Misalkan jujur, disiplin, pantang menyerah gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa ditulis, tapi jangan, teman-teman jangan peres ya. Peres ini kayak melebih-lebihkan. Misalkan orangnya aja nggak pernah bangun pagi, misalkan telat bangun siang, itu bilang selalu tepat waktu. Ataupun yang nggak pernah disiplin terus disiplin. Sebenarnya boleh, tapi teman-teman juga harus berpegang teguh pada apa yang ditulis. Misalkan teman-teman sudah keterima beasiswa ataupun
pekerjaan di sana ditulis tepat waktu, kemudian dapat manage waktu dengan baik, itu harus benar-benar dibuktikan, jangan cuma di CV, karena itu akan membuat HRD bertanya-tanya, kenapa kok yang ditulis ini nggak sesuai, bahkan bisa menjadi peringatan kepada teman-teman. Kemudian ada pengalaman organisasi ini semuanya, entah dari kepanitiaan, entah dari organisasi yang telah diikuti ataupun prestasi, juga harus ditulis semuanya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa ingat-ingat sendiri dan juga menyimpan bukti-bukti yang teman-teman raih, supaya untuk jika ditanyain nanti ada bukti fisiknya, jadi teman-teman nggak bingung, agar tidak dikira ini yang ditulis ini bohongan ini. Biasanya seperti itu. Kalau memang ada yang wawancara ketat, akan ditanya, kira-kira yang ditulis ini benar nggak sih? Mana buktinya? Jadi teman-teman jangan sampai berkas-berkas itu hilang. Yang kedua, desain sederhana dan menarik. Kalau dibuat polosan sebenarnya itu boleh, tapi lebih baik kita membuat desainnya sederhana tapi simple dan juga elegan. Itu akan membuat nilai tambah sendiri untuk teman-teman, dan mungkin CV-nya akan lebih menarik untuk dibaca dibanding cuma sekedar tulisan panjang, bahkan sampai tidak ada pemisahnya. Jadi yang kedua, buatlah desain yang elegan dan tidak terlalu banyak warna, dan pastinya informasi secara terpisah. Misalkan informasi pertama data diri, yang kedua informasi tentang organisasi, itu jangan digabung semua jadi satu. Ngerempel gitu jangan, karena itu akan membuat wawancara ataupun yang membaca itu seperti seperti bosan ataupun ngeluh gitu ya, atau mumet karena terlalu banyak tulisan dan juga terlalu banyak apa yang ditulis. Yang ketiga, CV tersebut harus mengkoordinir seluruh informasi yang akan disampaikan. Kita lanjut selanjutnya, next slide atau selanjutnya. Permisi Kak, ini coba saya yang share screen gimana Kak? Oh ya, boleh. Coba dulu ya. Boleh. Jadi teman-teman juga jangan tegang-tegang aja ya. Nanti kita juga sharingnya juga santai aja. Karena saya nggak suka yang tegang-tegang. Ini bisa ya. Udah. Oke, yang ketiga kita cantumkan pengalaman. Jadi semuanya pengalaman teman-teman bisa ditulis, entah organisasi, entah kepanitiaan, dan sebagainya macamnya yang telah saya sebutkan. Jadi juga disebutkan di sana prestasi yang teman-teman raih. Kalau jenjang SMA, biasanya yang ditulis adalah track record dari kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan kuliah dari semester 1 sampai semester akhir, kalau memang nanti akan membuat CV. Kenapa kita harus memisahkan antara SMA dengan kuliah? Karena kita sudah beda tingkatan. Kalau kita masih di SMA, kita bisa menulis dari kelas 1 sampai kelas 3. Supaya lebih memudah untuk mengelompokkan, dan juga tapi jangan sampai terlalu lama. Misalkan juara satu pidato, SD ditulis, waktu kuliah kita waktu malam kerja ditanyain, ini juara satu pidato kapan? SD Pak. Nah itu HRD malah bingung. Kan udah lama itu, yang terbaru mana? Biasanya akan bertanya itu. Jadi teman-teman juga harus memikirkan hal itu ya, jangan sampai semuanya ditulis. Misalkan teman-teman nulis dari kuliah sampai TK ditulis semua. Ini akan membingungkan HRD, kira-kira yang mana ini yang terbaru. Yang pasti akan dicari adalah yang pengalaman teman-teman yang baru-baru ini. Mungkin selama kuliah seperti apa. Kemudian pengalaman kerja secara singkat dan periode bekerja. Kita pasti pernah seperti sekolah ya. Sekolah itu kan ada periodenya berapa. Kerjaan pun kita juga harus menuliskan berapa lama kita bekerja, supaya wawancara atau HRD itu tahu kita berapa lama bertahan dalam pekerjaan ini, ataupun kita bekerja dalam pekerjaan ini itu berapa lama. Jadi teman-teman juga harus bisa memikirkan hal ini, karena kalau misalkan nggak ditulis itu biasanya juga HRD akan bertanya sih sebenarnya. Tapi kita mengurangi hal-hal yang mungkin membuat HRD itu mungkin yang misalkan ini pertanyaan yang harusnya seperti ini malah berfokus sama yang CV kita yang tidak lengkap. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Kemudian ada cantumkan prestasi yang kamu miliki. Jadi mulai dari tingkat internasional sampai universitas, semuanya. Bahkan sampai tingkat fakultas itu diperbolehkan. Malah itu akan menjadi nilai plus, karena itu benar-benar dari kemampuan kita sendiri. Jangan sampai teman-teman yang teman-teman raih itu malu ditulis.
mungkin malu karena nggak juara. Oh, kalau hal ini itu semuanya boleh ditulis. Bahkan sampai ke entah harapan ataupun finalis saja itu wajib ditulis hukumnya karena itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman. Kemudian kontak ini pasti sudah tahu ya. Jadi ada telepon, WhatsApp ataupun email dan juga alamat rumah. Kalau teman-teman ini bekerja ataupun sedang berkuliah juga bisa ditulis alamat rumah dan juga alamat kantor ataupun tempat teman-teman kuliah. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian informasi sosial media. Jadi ini sebagai sarana personal branding teman-teman. Kalau sekarang ini cara personal branding sendiri untuk di sosial media itu banyak caranya. Mungkin dari Instagram ataupun dari Facebook dan Twitter dan sebagainya macamnya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, misalkan kalau di Instagram, teman-teman itu juga jangan sampai memosting hal-hal yang tidak perlu. Jadi kita akan bahas untuk yang terakhir ya. Kemudian semuanya dicantumkan supaya biasanya kalau HRD ataupun pewawancara ini juga akan melihat track record kita di sosial media. Kita misalkan melamar pekerjaan ataupun beasiswa, itu ada tim IT yang sebagai yang akan stalking. Ini saya dikasih tahu sendiri oleh teman saya sendiri yang pernah menyeleksi beberapa beasiswa yang sudah bekerja gitu. Katanya apapun yang di sosial media itu akan di stalking oleh tim IT yang ada gitu ya. Ataupun tim khusus akan memantau pergerakan kita di sosial media. Jangan sampai hal-hal yang teman-teman lakukan ini malah merugikan teman-teman di masa yang akan datang. Jadi hindari konten negatif, sara dan juga rasis. Misalkan teman-teman di Twitter ini biasanya sarana untuk cuit-cuit nih, ataupun biasanya kalau orang Jawa itu bilangnya bacot ya gitu, ataupun berkeluh kesah. Nah itu teman-teman juga harus bisa mengontrol. Jangan sampai postingan di sosial media ini menjadi bumerang pada teman-teman. Kan ada ini yang mendaftar beasiswa ataupun bekerja, tapi dia tidak bisa mengontrol jari-jarinya. Di Instagram selalu komentar negatif, kemudian di Twitter selalu menjatuhkan pemerintah misalkan. Seperti misalkan banyak sekarang kan kalau ada kinerja menteri yang menurun ataupun presiden yang menurun, itu biasanya akan ada orang yang selalu menjatuh-jatuhkan pemerintah. Ini jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman ataupun melakukan hal ini karena ini akan merugikan teman-teman. Karena tim IT itu juga akan melihat track record teman-teman entah di Facebook, Twitter dan juga di blog teman-teman. Pasti juga akan ada beberapa tempat yang akan menyantumkan sosial media. Itu karena untuk di stalking, diperiksa apakah orang ini rasis, apakah orang ini sara ataupun anti pemerintah, anti Pancasila dan sebagainya macamnya, itu akan menjadi bumerang kalau memang teman-teman suka memosting hal-hal negatif di sosial media. Bahkan teman-teman yang mungkin akan keterima gara-gara postingan beberapa tahun lalu ataupun beberapa bulan lalu itu akan menjadi bumerang dan juga akan membuat teman-teman tidak diterima. Banyak sekali kejadian seperti ini. Jadi hati-hati dan mungkin yang sudah memosting hal-hal negatif mulai sekarang harus dihapus ataupun diarsip sendiri. Jangan sampai teman-teman jika melamar pekerjaan malah ketahuan nih pernah kayak gini. Itu lebih baik kita simpan sendiri. Jangan sampai sosial media itu menjadi sarana kita untuk menjelek-jelekkan orang karena jejak digital itu tidak pernah hilang kecuali teman-teman sendiri yang menghilangkan. Jadi buru-buru nih yang biasanya suka sindir-sindiran, suka galau-galauan gitu. Kalau galau-galauan nggak apa-apa sih. Yang penting galaunya jangan sampai jatuhin yang orang lain, itu nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, kemampuan individu. Jadi akan menjadi daya jual. Di sini daya jual bukan menjual ya, bukan menjual diri, tapi menjual kemampuan kita, menjual apa yang kita miliki kepada orang lain, supaya orang lain itu tertarik kepada kita, supaya menerima kita. Jadi teman-teman juga harus benar-benar mulai sekarang mungkin yang nggak aktif nih ataupun yang kupu-kupu kuliah pulang itu mulai sekarang kita ubah menjadi yang aktif. Kalau masa COVID, Mas ini kan pandemi Mas, kita nggak bisa loh kegiatan di luar. Iya, saya tahu. Kegiatan yang hanya kita lakukan adalah rebahan. Saya tahu. Meskipun sekolah online, kita masih bisa rebahan. Iya. Tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang positif. Ataupun mungkin mengikuti kegiatan seperti ini menambah ilmu.
Daripada kita rebahan aja, tiduran aja. Nah, lebih baik kita mengikuti kegiatan hal ini. Kita kan dapat sertifikat nih. Itu juga bisa menjadi track record teman-teman yang bisa ditulis di CV kalau saya aktif dalam kegiatan seminar. Itu bisa menjadi nilai plus daripada teman-teman yang tidak melakukan apa-apa. Dan juga soft skill seperti berpikir kritis, jujur, disiplin, kepemimpinan, dan lain-lain. Kalau beberapa orang mendesain CV-nya misalnya jujur 100% misalkan, berpikir kritis 80%, itu bisa, tergantung selera teman-teman. Kemudian yang terakhir, tulis kemampuan yang dimiliki atau bakat. Nah, jadi seperti menyanyi, menari, entah mengoperasikan aplikasi, entah editing, ataupun misalkan teman-teman memiliki sesuatu yang khas, itu bisa ditulis dan itu akan menjadi kelebihan teman-teman sendiri. Jadi mulai sekarang teman-teman yang dulunya malu-malu nih atau katanya introvert, kita ubah. Karena kalau kita ingin mendapatkan beasiswa ataupun diterima di pekerjaan, kita juga harus benar-benar menuangkan apa yang kita punya, melihatkan. Dan juga kalau orang bilang itu kita harus peres ya. Peres itu kita harus melebih-lebihkan. Biasanya orang bilang itu peres-peresan ataupun lebih-lebihan. Jadi teman-teman juga bisa nulis banyak hal yang teman-teman kira-kira teman-teman yang pantas ditulis. Jadi nggak semuanya kita tulis, tapi mungkin garis besar dari personality kita itu bagaimana. Kita bisa lanjut ke next selanjutnya. Ke next slide. Nah, jadi 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencari relasi sebanyak-banyaknya. Ini entah dari kepanitiaan, organisasi, itu akan membantu kita. Mungkin kita nggak tahu dalam kepanitiaan ataupun kita pernah bertemu dengan orang ini, orang itu. Ternyata ini dapat membantu kita dalam penerimaan pekerjaan misalkan. Jadi jangan sampai jadi orang yang pendiam, jadilah orang yang benar-benar humble kepada lingkungan sekitar supaya relasinya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ini entah dari kepanitiaan, organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini. Pasti kita punya teman baru. Nah itu jangan sampai teman-teman menjadi orang yang diam. Kita juga harus aktif supaya teman-teman nantinya bisa mendapatkan nilai plus ataupun mendapatkan ilmu baru dari teman-teman ataupun lingkungan sekitar kita. Yang terakhir, percaya diri ini sangat diperlukan karena percuma kalau CV bagus juga percaya diri, maka akan menjatuhkan teman-teman. Yang kedua, berpikir positif. Jadi kita harus berpikir positif, entah nantinya diterima atau tidak, kita yang penting tetap harus bisa menunjukkan yang terbaik. Kita harus berpikir positif karena biasanya pikiran itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita udah dari awal, aduh susah nih, aduh gak bisa nih, nah itu biasanya akan kenyataan. Tapi teman-teman bilang, bisa, saya bisa. Maka teman-teman akan bisa, ini tergantung mindset teman-teman. Yang terakhir, menebar cinta. Nah ini bukan gimana ya, bukan menjadi kalau orang bilang fuckboy, fuckgirl, bukan. Menebar cinta ini maksudnya adalah teman-teman selalu care kepada orang sekitar. Misalkan teman-teman ini bukan banyak cewek gitu ya, merangkul banyak cewek ataupun banyak cowok, bukan. Tapi merangkul teman-teman sekitar, mungkin kita juga bisa saling membantu satu sama lain. Kita bisa gimana ya, seperti membantu teman-teman yang mungkin kita kesulitan, kita memberi masukan. Jangan sampai gara-gara ini kita harus menebar cinta, Kak. Makanya saya banyak gebetan. Bukan. Kata Kak Nurus banyak cinta, harus kita menebar cinta. Bukan kayak gitu. Tapi teman-teman harus bisa menjadi diri sendiri, pastinya menjadi orang yang baik pada lingkungan sekitar, dan pastinya menebarkan aura-aura positif. Bukan aura kasih ya. Kita lanjut. Nah ini, kan Nuris Fatahila kan, ini diambil bahasa Arab kan ya. Jadi ada beberapa dalil terakhir ya. Jadi undur makila wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang ia bicarakan. Wih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada satu parikan atau wangsalan buat teman-teman. Next. Nah, nengkaling golek yuyu. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjut sesi sharing-sharing saja kepada teman-teman.
Sebelum kita Oke. sharing, Kak mungkin Iya. bisa liatin CV yang saya kirim Oh supaya ya. teman-teman tahu gambarannya seperti gimana. Nah ini, jadi kurikulum vitae saya buat hitam putih karena warna ini adalah warnanya elegan dan pastinya ini dapat diterima oleh semua orang. Jadi ada nama kan, Nuris Fatahillah, ada gelarnya nih, karena sudah lulus. Kalau teman-teman belum lulus jangan ditulis dulu ya. Nanti masih semester 1 udah ditulis SPD, ST. Dari mana ini? Wisudanya belum kan ini. Jadi kalau sudah lulus baru ditulis ya teman-teman. Jadi di sini saya menulis nama, ada jenis kelamin, karena nama saya ini universal, Nuris Fatahillah. Nuris ini bisa cewek, bisa cowok, kadang-kadang ketuker-tuker. Bahkan saya pernah masuk dalam grup itu dipanggil Mbak. Ini yang membuat saya sakit hati. Mbak, dikira Mbak. Makanya saya tulis ada jenis kelamin. Karena Nuris ini nama universal. Bahkan teman saya sendiri, Dimas, itu cewek. Kan ketuker malah ya. Jadi dia itu Dimas Ayuning Tias. Nah, saya bingung. Kok Dimas, kok belakangnya Ayuning Tias ya? Ini cewek atau cowok ya ini? Apa campur ya ini mungkin ya? Oh bukan ya. Jadi ini sangat perlu diperlukan pada teman-teman, apalagi yang punya nama universal. Kayak Galuh, Galuh kan antara cowok cewek, Gali, cowok cewek itu kan juga universal. Jadi teman-teman satu jenis kelamin. Kemudian TTL pasti iya, supaya tahu kita usia berapa, orang mana. Dan pastinya agama ini sepertinya nggak terlalu diperlukan, tapi nggak apa-apa ditulis saja supaya teman-teman tahu. Misalkan itu wawancara hari Jumat. Nah, kalau HRD-nya tahu ini agamanya Muslim, pasti akan diberhentikan untuk silakan menunaikan sholat Jumat. Nah, itu fungsinya sebenarnya. Jadi kalau kemampuan, ini ya saya tulis ya jujur. Ya, karena saya tidak pernah membohongi. Apalagi perasaan. Saya pasti akan selalu mengutarakannya. Kemudian disiplin, ya. Karena kita harus disiplin kepada teman-teman. Supaya gak tegang ini ya. Jadi selanjutnya kemampuan individu, ada MC, kemudian ada moderator, ada stand up comedian, dan juga mengoperasikan beberapa aplikasi komputer ya. Nah ini share screen-nya hilang. Juga sebentar. Oh ya. Jadi ini pengalaman organisasi yang, oh ya, di sebelah sana ada kontak. Jadi nomor saya itu jadi satu antara HP, WhatsApp, Telegram. Jadi nggak pisah-pisah. Biasanya kan ada orang yang dual SIM gitu ya. WA-nya sendiri, Telegramnya sendiri. Ini bingung. Lebih baik jadikan satu supaya lebih mudah dihubungi. WhatsApp, telepon, dan juga Telegram. Kemudian ada alamat email yang wajib teman-teman tulis. Misalkan penerimaan itu biasanya juga diberitahukan lewat email. Kalau nggak lewat WhatsApp memang. Terakhir alamat, misalkan teman-teman susah dihubungi nih, tapi teman-teman diterima. Mungkin dapat surat undangan ataupun surat pemberitahuan akan dikirimkan ke rumah teman-teman. Kemudian organisasi saya tulis semua ini ya, dari 2020 sampai saya maba, karena ini menjadi track record saya sendiri saat saya masih kuliah. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau saya ngomong, ini tenggorokan saya jadi padang pasir nanti. Haus ya. Jadi ada riwayat pendidikan dari SD saya tulis, kalau TK nggak perlu ya, karena kita perlu dari SD aja, SD, SMP, SMA, kemudian dan juga jadi sarjana S1. Nah ini kenapa saya tulis tahun, supaya tahu nih, kira-kira anak ini berapa tahun sih untuk sekolah, kira-kira masuk tahun berapa sih, gitu, angkatan berapa, ini juga sebenarnya juga diperlukan. Kalau nggak ada tahunnya malah pertanyaannya seharusnya nggak ditanyakan, malah ditanyakan, kamu lulus tahun berapa? Kan nggak perlu sebenarnya itu. Jadi lebih baik ditulis saja. Dan juga jurusan teman-teman, supaya HRD tahu kira-kira teman-teman ini dari mana. Kalau cuma dari, misalkan Universitas Jember, kan nggak tahu jurusan apa, kan ada banyak jurusan. Jadi teman-teman juga harus ditulis secara detail. Kita lanjut ke bawah. Kita bawah. Set. Nah ini. Ada pengalaman kepanitiaan. Jadi kalau pengalaman kepanitiaan ini dari yang tertinggi sampai yang terendah, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin misalkan jadi ketua panitia. Nah, tulis yang paling atas, meskipun tahunnya udah lama, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, lebih baik ditulis dari yang tertinggi ke yang rendah. Kalau organisasi, dari yang terbaru pastinya, sampai yang terlama.
Kalau jabatan pastinya lebih diutamakan yang ketua dibandingkan yang lain. Nah, ini pengalaman kepanitiaan dari yang ketua, si, sampai si ya, yang terakhir. Dan juga kira-kira yang tertinggi lebih baik ditulis di atas karena itu menjadi personal branding ataupun hal yang patut disombongkan kepada teman-teman. Saya pernah jadi ketua panitia. Wis, ketua panitia. Kan pastinya lebih ditanyakan ketua panitia nih daripada yang si gitu. Kita lanjut ke yang bawah. Kita geser. Nah, ini ada experience saya tulis karena saya juga bergelut ya. Bergelut bukan tengkar ya. Bergelut ini masuk dalam dunia MC atau Master of Ceremony. Jadi saya tulis sebenarnya ada banyak dan juga mungkin acara-acaranya kecil. Tapi saya di sini menulis acara-acara yang lumayan besar. Jadi nggak semuanya saya tulis. Kalau saya tulis mungkin ya lomba 17 Agustusan saya jadi MC kan nggak perlu ini ditulis. Lebih baik yang berbau kampus saja yang ditulis ataupun kegiatan ekstra kampus atau di luar kampus. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada experience jadi moderator. Kita geser lagi. Nah itu. Kemudian ada speaker. Ini saya tulis semua saat saya menjadi pembicara dari kegiatan-kegiatan. Jadi ada banyak teman-teman. Kenapa saya tulis semua? Supaya nanti HRD ataupun penerima beasiswa itu tahu kalau saya juga aktif. Jadi nggak cuma panitia, kita juga menjadi speaker ataupun kita yang menyebarkan ilmu baru. Ini malah menjadi satu kesenangan oleh HRD ataupun pewawancara beasiswa. Oh, kamu aktif dalam sosialisasi ya? Kalau di sini saya lebih aktif dalam sosialisasi 3 isu remaja, yaitu nafsa, kemudian pernikahan dini, dan juga seks sebelum menikah ataupun free sex. Ini bagi remaja ya, karena saya juga bergelut di dunia generasi berencana atau genre, jadi saya lebih banyak menjadi speaker dalam hal-hal ini. Ada banyak ya, jadi mulai dari seminar, kemudian dari Hari Keluarga Nasional dan sebagainya macamnya, teman-teman bisa lihat ya, ini jadi speaker di mana aja. Kita lanjut ke bawah, kita geser. Set. Nah ini, experience yang saya tulis selanjutnya announcer. Jadi teman-teman mungkin ada pekerjaan, misalkan pernah menjadi tentor ataupun pernah menjadi pengisi, meskipun pengisi live musik itu juga ditulis karena itu menjadi track record teman-teman semuanya. Di sini saya cuma mengambil yang announcer karena saya kalau di pengajar itu ada banyak sebenarnya, tapi saya lebih suka pekerjaannya ini karena ini benar-benar saya banget gitu loh. Makanya saya tulis di sini. Untuk yang lainnya akan saya tulis di lainnya. Jadi kita bisa geser ke bawah. Nah ini yang lainnya, jadi yang nggak masuk ke dalam kepanitiaan organisasi ataupun kegiatan lainnya saya tulis sendiri. Jadi ada, ini beasiswa LPDP, saya juga pakai CV dulu waktu daftar, mungkin teman-teman yang bisa bertanya nanti. Kemudian ada penulis buku ajar genetika, mana bukunya ya? Jadi mungkin teman-teman yang berminat bisa beli sih. Saya malah pro. Nggak apa-apa. Mungkin bisa bantu ambil nggak buku? Ini bisa ambil buku coba. Nah ini teman-teman saya mau pamer ya. Bisa dibeli nih masih fresh. Enggak bercanda ya. Ini buat track record. Ini buat track record aja. Kalau misalkan diterima di beasiswa, kalau pernah nulis buku, ini dibawa bukti fisiknya. Saya pernah nulis buku. Ataupun nanti kalau ingin membuat conference ataupun lain-lainnya, ini loh bukti fisiknya. Itu diperlukan. Jadi teman-teman sertifikat piagam semuanya itu kalau bisa disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kemudian ada sertifikat kompetensi stand up komedi karena saya juga aktif dalam dunia stand up komedi dan menjadi beberapa guest star. Nah, jadi saya tulis di sini, ditulis di bagian lainnya karena nggak masuk ke dalam kepanitiaan atau lain-lainnya. Kita lanjut. Nah ini, yang terakhir prestasi. Kenapa saya tulis prestasi terakhir? Karena kalau misalkan dari awal sudah saya tulis prestasi, akan HRD atau pewawancara akan males untuk melihat yang lain. Soalnya saya dulu pernah membuat CV yang awal-awal, itu prestasi saya yang saya tampilkan pertama, untuk dibalik-balik itu kayak langsung aja gitu loh, kayak dibaca. Setelah lihat prestasinya,
dibalik selesai. Nah, kalau di sini karena prestasi terakhir, pasti orang-orang itu akan kepo nih, kira-kira gimana ini? Kira-kira mana sih kalau ini anak ini aktif di organisasi? Kira-kira punya prestasi gak ya? Pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Nah, kenapa saya tulis terakhir? Itu alasannya. Jadi ditulis ini dari track record yang paling tinggi sampai ke rendah ya teman-teman. Meskipun tahunnya berapa aja, tulis aja yang paling tinggi dulu. Di sini saya pernah exchange. Nah, ini karena yang paling tinggi, meskipun tahun 2018, saya tulis yang pertama. Kemudian yang kedua dari tingkat yang nasional. Yang ketiga Jawa Timur, baru nih kabupaten dan juga universitas sampai ke fakultas. Jadi teman-teman juga bisa menulis semuanya. Meskipun finalis diperbolehkan, karena itu menjadi track record teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman malu. Saya cuma finalis loh, saya cuma semifinalis. Tulis aja, karena itu akan menjadi nilai plus ataupun nilai poin-poin tambahan kepada teman-teman. Jadi jangan sampai malu-malu, kalau bisa aktif dari sekarang. Kenapa kalau sekarang bisa aktif, kenapa enggak? Jangan sampai teman-teman bilang, kalau orang lain bisa, kenapa saya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Mulai sekarang bisa diaktifkan, teman-teman bisa banyak sekali ikut kegiatan karena kita nggak tahu nih dari pengalaman-pengalaman itu bisa dapat prestasi loh. Kalau saya dulu memang sering gagal. Saya dulu sebenarnya kenapa saya aktif gini? Saya dulu juga iri kepada teman-teman yang tiap upacara kayak dipanggil. Wah keren nih gitu. Saya dulu nggak pernah punya prestasi. Saya orangnya pendiam. Tapi setelah ikut-ikut, saya waktu itu pernah ikut sampai ke semifinal. Itu rasanya tuh kayak seneng sampai gak bisa tidur rasanya. Wah, ternyata masuk semifinal kayak gini rasanya. Nah, karena kita sudah tahu punya pengalaman, kita sudah punya track record, kita pasti tahu celah untuk gimana kita nantinya akan mendapatkan hal yang kita inginkan, entah dari kepanitiaan, entah dari organisasi. Teman-teman juga bisa dari sekarang coba-coba, entah nanti gak keterima ataupun gagal, itu hal yang wajar. Karena setelah kita gagal, kita nantinya akan berhasil. Dari gitu teman-teman. Peace. Saya banyak ngomong ya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan sampai putus asa, apalagi masih muda. Yang kalau usianya udah tua, kayak saya ini udah 2-3 tahun ya, itu pasti ikut kegiatan ini sudah nggak sesanter ataupun nggak sesemangat saat saya S1. Nah, apalagi masih SMA, sudah punya ikut lomba, sudah punya prestasi itu, saya acungin jempol. Itu sudah menjadi track record teman-teman. Dan pastinya setelah teman-teman satu berhasil, pasti teman-teman akan berhasil lainnya. Ada yang bilang, saya SMA rebahan. Sama kok, saya juga rebahan. Tapi setelah rebahan kita juga harus bisa aktif, gitu ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nuris Fatahillah atas pemaparan materinya yang luar biasa ini, lengkap sekali ya. Untuk sesi selanjutnya, kita masuk ke tanya jawab langsung aja ya. Ya, boleh. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bingung, ada yang bingung dari materi yang tadi disampaikan, bisa langsung ditanyakan aja lewat chat, lewat kolom chat. Atau kalau yang mau bertanya secara langsung juga boleh, bisa dituliskan dulu kalau mau bertanya secara langsung, nanti kami berikan waktu untuk bertanya. Ini yang milih pertanyaannya moderator atau saya? Atau gimana sistemnya? Mungkin Dari moderator aja yang milih ya? Oh iya, bisa saya bacain aja. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Dari Kak Galih Ayu Palupi. Ya. Mas, aku pernah ikut kelas CV dari Kak Imanusman sebelumnya. Nah, menurut beliau untuk desain atau tambahan grafis-grafis tertentu itu tidak diperlukan. Karena menurutnya kalau ingin menunjukkan sisi kreativitas bisa menampilkan di laman portofolio tersendiri. Kalau menurut Mas Nuris sendiri, gimana sih tampilan CV yang tepat sehingga tidak membosankan, sehingga ya tidak membosankan, ya tidak berlebihan? Langsung dijawab. Ya, boleh Kak. Oke, jadi kalau CV ini memang sebenarnya kita juga menonjolkan sisi yang apa ya, sisi dari kita. Memang lebih baik kita menonjolkan apa yang kita miliki. Tapi kalau CV dibuat terlalu biasa, kalau dari saya pribadi, ini memang ada beberapa orang yang lebih baik biasa ada portofolio sendiri.
itu memang benar. Tapi di sini ada beberapa orang yang memang sisinya beda ya. Jadi nggak semua orang itu sama untuk apalagi seleranya. Kalau saya sendiri memang ilmu saya masih terlalu sedikit. Saya bisa sharing sendiri. Pengalaman saya membuat CV yang biasa dan juga yang saya desain dengan yang tadi, wawancara itu lebih berminat ke yang tadi. Saya membuat CV ini memang ada dua. Saya membawa dua. Saat saya pun beasiswa itu juga saya dua. Jadi dari yang pertama itu yang saya print out dengan warna yang seperti tadi. Yang kedua hanya tulisan. Nah itu si wawancara ataupun si yang nantinya akan wawancara kita itu lebih tertarik dengan yang kayak gini karena kita mendesain dan juga lebih menarik tampilannya ketimbang CV yang biasa. Jadi memang ada beberapa orang yang banyak memilih yang biasa, tapi kalau saya sendiri pribadi lebih baik kita menunjukkan sisi kreativitas kita dan dibentuk lebih elegan karena itu akan memanjakan mata pembaca dan juga pastinya akan kepo nih kira-kira isinya apa aja nih. Kalau dibuat biasa itu diperbolehkan. Itu sebenarnya tergantung dari selera teman-teman. Tapi kalau saya sendiri lebih baik dibuat desain yang elegan, itu akan membuat CV kita lebih menarik dibaca dan pastinya lebih terlihat keren dibandingkan dengan CV yang polos ataupun biasa. Jadi teman-teman bisa memilih mau menunjukkan sisi yang mana. Kalau saya sendiri lebih baik saya lebih tulis yang lebih banyak, yang desainnya elegan, tapi saya tulis track record saya sendiri juga banyak. Kalau teman-teman ingin buat yang lebih simpel boleh. Jadi hanya tulisan, nanti desainnya mungkin menyusul ataupun portofolio sendiri. Portofolio track record teman-teman didesain seperti apa. Jadi jawaban saya seperti itu. Oke. Jadi dari jawaban Kak Nuris tadi, CV-nya dibuat yang elegan ya Kak. Dibuat elegan dan isinya tuh lebih menonjolkan apa yang bisa kita berikan gitu loh. Bukan dari betul. desainnya, dari isinya. Hmm. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Yusra Alimudin. Bisa nggak Kak, CV itu dibuat untuk surat proposal magang di tempat kerja perusahaan korporat? Gitu Kak. Kalau saya sendiri memang belum berpengalaman ya untuk magang, tapi itu bisa menjadi nilai plus sih. Kalau misalkan ingin magang, kita membuat kita melampirkan juga CV kita, biasanya itu juga akan menjadi daya tarik sendiri kepada yang menerima nanti. Sebagai contoh sendiri, saat saya lulus kuliah, saya sebenarnya iseng untuk mengirim CV saya ke Telkomsel nih, dan juga ke kemana ya? Kalau nggak salah pokoknya dari customer service nantinya. Itu CV saya yang satu kertas itu aja, tapi isinya banyak sekali. Dan ada mungkin teman-teman lain yang mungkin tidak membuat CV yang semenarik itu, malah yang dapat panggilan waktu itu saya dapat panggilan untuk menjadi customer service salah satu provider ya. Tadi saya tidak menyebutkan merek ya tadi. Jadi itu provider itu malah tertarik dengan CV yang kita buat. Kalau dari sana pengalaman seperti itu, pastinya kalau teman-teman ingin magang dengan adanya CV yang menarik, pastinya juga akan menjadi nilai plus kalau menurut saya sendiri. Karena di dunia pekerjaan pun CV yang seperti itu malah menarik, meskipun hanya satu lembar, tapi itu ada track record teman-teman banyak, itu malah membuat tertarik. Oh ternyata anak ini aktif. Oh ternyata anak ini banyak kegiatan. Nah itu dan juga teman-teman ini aktif, kreatif dan juga inovatif dari CV yang telah dibuat. Itu biasanya akan jadi nilai plus. Kalau saya sendiri insya Allah akan menjadi nilai tambahan dan plus itu akan membuat teman-teman lebih mudah diterima dibandingkan dengan yang tidak ada apa-apa, misalkan tidak menampilkan apapun, pastinya si perusahaan juga akan berpikir lebih dalam lagi. Oh lebih baik anak ini karena track record-nya jelas. Jadi fungsi CV itu menjelaskan kita dan juga menyambungkan apa yang kita punya sebenarnya. Supaya orang lain tahu, oh anak ini seperti ini toh. Oh track record-nya seperti ini. Itu malah membuat teman-teman lebih gampang untuk diterima. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau perusahaan belum pernah sih. Jadi kalau menurut Kak Nuris ini, CV CV itu bisa digunakan sebagai apa, nilai tambah ya Kak? Kalau kita Nilai mau tambah. mengajukan proposal magang ke suatu perusahaan gitu ya. Iya betul sekali. Hmm.
Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Galih Ayu Palupi. Pengen tahu apakah CV yang dipakai ini juga digunakan Mas Nuris buat ajukan beasiswa LPDP, Mas? Gimana nih? Baik, memang saat kita mengikuti LPDP setelah kita lolos untuk tes tulis kan ada tes wawancara. Sebelumnya itu ada tes berkas, jadi kita menuliskan track record kita. Jadi kita memang awalnya menulis apa aja yang telah kita ikuti, entah dari kepanitiaan, entah dari prestasi, semuanya ditulis di LPDP. Saat saya dapat panggilan wawancara, saya membawa semua berkas dan juga CV yang saya seperti yang tadi yang sudah ditampilkan, saya print out supaya pewawancara juga tahu gitu. Jadi saat diwawancarai memang ditanya aktif di mana aja. Jadi waktu itu saya memang menunjukkan CV, saya pegang. Mungkin tapi karena dari pewawancara sudah melihat CV saya dari kayak komputernya, dari laptopnya. Jadi CV yang telah saya pegang ini tidak diminta, tapi dilihat. Oh, ternyata anak ini memang benar-benar aktif dan juga sampai seniat itu membuat CV. Kalau dulu ada teman-teman saya sendiri yang tidak punya CV yang seperti saya itu, dia membawa semua piagamnya, jadi satu tas itu piagam dibawa, ditaruh di meja, Buk, di wawancara. Nah ini membuat ribet kan. Nah kalau teman-teman pengen simple, buat CV yang kayak tadi, itu bisa diberikan ke pewawancara kalau diminta. Jadi memang kalau dibilang Mas Nuris bawa ini saat wawancara LPDP, saya bilang iya, karena saya juga nge-print out, saya juga membawa piagam saya yang mungkin ditanyain kira-kira ini benar gak sih, itu untuk jaga-jaga. Tapi LPDP biasanya percaya dengan apa yang kita tulis karena kita juga tidak diperkenankan untuk bohong. Itu akan menjadi bumerang buat kita, bahkan akan sulit untuk diterima. Jadi gitu. Memang ini membantu teman-teman saat tes wawancara karena si pewawancara tidak perlu repot-repot melihat piagam. Jadi lewat dari CV saja. Begitu. Ini ada pertanyaan dari saya, boleh ya Kak? Boleh. Tadi kan pengalaman dari Kak Nuris ini banyak banget. Nih, ada yang organisasi, kepanitiaan, kemudian ada lain-lain lah seperti speaker atau moderator. Nah, kalau dari pengalaman Kak Nuris sendiri itu tuh, misalnya kita berhadapan dengan pewawancara, apakah semuanya ditanyakan satu-satu? Apa gimana Kak? Dari pengalaman kita itu? Dari pengalaman yang kemarin ya, dari tes beasiswa itu, untuk organisasi kan memang ada beberapa yang saya tulis. Itu akan dipilih yang tertinggi biasanya. Yang paling misalkan BEM ataupun himpunan mahasiswa prodi ya. Itu kan masih yang tingkatan yang di bawah. Tapi kita di bawah di atasnya ada BEM ataupun UKM universitas ataupun fakultas. Nah, wawancara ini lebih tertarik ke yang tingkat tinggi. Jadi tingkat yang lebih luas jangkauannya. Kenapa? Karena pasti tantangannya lebih berat, kemudian lebih banyak relasinya dan pastinya kita tugasnya lebih banyak, lebih berat daripada yang tingkat yang jurusan ataupun prodi. Nah, wawancara memang tanya dari organisasi ini gimana kira-kira. Jadi apapun yang ditulis itu pasti akan ditanyakan. Jadi meskipun nggak semuanya, tapi perlu dipersiapkan saja karena untuk kepanitiaan saya sendiri diwawancarai semuanya dari ketua panitia sampai si acara itu semuanya ditanyain. Tapi kalau organisasi biasanya dipilih yang tertinggi, yang tingkat universitas, fakultas itu akan lebih banyak ditanyakan daripada yang tingkat jurusan ataupun prodi. Pengalaman saya seperti itu yang kemarin. Oke, terima kasih Kak Nuris. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari peserta. Ada dari Kak Fadil Hakim. Kak, kalau pengalaman hanya dicantumkan yang selinier dengan pekerjaan atau ditulis semuanya ya? Soalnya kalau info yang saya dapat, pengalaman yang tidak selinier itu tidak diperlukan, akan memenuhi CV. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi memang lebih baik memang dilinearkan supaya teman-teman lebih berfokus pada jurusan itu kan. Tapi teman-teman perlu diketahui orang lain tuh juga berhak tahu kalau kita juga punya kemampuan lain. Jadi kita juga punya hak untuk memperlihatkan sisi lain kita. Misalkan saya sendiri saya tidak linear. Saya memang bekerja menjadi tentor saat itu, menjadi tentor di sebuah LBB atau Lembaga Bimbingan Belajar. Tapi saya juga menjadi seorang announcer dan juga stand up comedian.
Nah, ini saya tulis semua di CV supaya tahu kira-kira selain memang selinier dengan jurusan saya, keguruan, mengajar, kira-kira ada hal lain nggak sih yang dipunyai orang ini? Nah, kenapa saya tulis di lainnya itu sebagai tambahan untuk saya sendiri. Kalau saya bukan hanya mengajar, tapi juga bisa di announcer dan juga bisa di lain-lain. Nah, itu jadi teman-teman memang lebih diperkenalkan CV yang menarik dan singkat itu linear, tapi kalau ditulis jurusan pekerjaan lain ataupun yang tidak linear itu diperbolehkan. Karena itu akan menjadi track record teman-teman kalau teman-teman kemampuannya nih bisa di hal lain, tidak hanya di itu saja. Itu malah menjadi juga poin plus kalau menurut saya dibandingkan kita menuliskan saja tapi kita seharusnya punya hal yang lain nih, hal kelebihan lain tapi tidak ditulis, lebih baik ditulis saja. Memang memenuhi CV, iya. Saya tadi juga memenuhi CV banyak banget. Kenapa saya tulis banyak banget? Karena saya juga sayang sekali kalau track record saya yang sebanyak itu nggak saya tulis semua. Jadi supaya orang-orang juga tahu kalau memang aktif beberapa organisasi dan juga kegiatan. Supaya tahu kalau memang saya ini bukan orang yang pasif. Sebenarnya itu juga selera teman-teman. Tapi kalau menurut saya sendiri lebih baik ditulis semua yang telah teman-teman raih. Karena itu akan menjadi poin dan juga pastinya si pewawancara ini akan lebih tahu kalau teman-teman ini sangat-sangat aktif. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Maritza AS. Permisi, Kak, mau tanya, apakah kerja volunteer dari sekolah bisa ditulis di CV? Misalkan ada perusahaan yang pakai CV fisik, lalu mereka tidak menghancurkan CV yang tertolak. Nah, bagaimana cara menghindari kecolongan info dari hal tersebut? Kalau yang volunteer saya jawab dulu. Sekecil apapun kontribusi teman-teman, itu harus ditulis di CV karena menjadi track record. Saya tekankan kembali, semua teman-teman meskipun dari cuma volunteer, entah semifinalis, finalis, semuanya kalau bisa ditulis karena itu menjadi benar-benar track record ataupun nilai tambah buat teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi saya masih agak kurang paham. Mungkin bisa diulang, Mas. Yang Ya, untuk pertanyaan kedua tuh, kalau ah, misalnya ada perusahaan yang mereka menerima CV-nya tuh CV fisik gitu, Mas. Kemudian mereka tidak menghancurkan CV yang tertolak. Nah, bagaimana cara menghindari kecolongan info dari hal tersebut? CV yang tertolak itu bagaimana ya? Maaf saya agak Mungkin tolak ini. mungkin maksudnya tuh mereka apply di suatu perusahaan, kemudian kan misalnya tidak diterima nih oleh perusahaan tersebut. Nah, dari CV yang mereka kirim itu tuh tidak dihancurkan, tidak di apa ya maksudnya tidak hanya dibuang di tempat sampah gitu loh. Jadi CV-nya masih bagus, tapi ya infonya tuh masih bisa dibaca secara jelas oleh orang-orang. Jadi mungkin kalau yang CV-nya bisa apa ya ketemu di jalan, ditemukan orang di jalan gitu, ada kayak kecolongan info gitu, mungkin seperti itu. Kalau hal itu sih sebenarnya nggak apa-apa sih, memang banyak sekali kalau perusahaan itu kayak kalau yang memang udah nerima akan membuang kecolongan infonya ini dalam hal apa ya kira-kira? Mungkin informasi kontak gitu. Ya mungkin gitu. Dan sebenarnya itu tidak terlalu bermasalah sih kalau memang orang lain, malah kadang-kadang dari hal itu kita juga bisa mendapatkan hal yang baru sih. Kalau misalkan kalau kemarin ada cerita nih dari teman sendiri yang awalnya ketolak di kerjaan ini, kemudian CV-nya memang tidak dihancurkan ya, ditaruh di meja gitu, ada salah satu HRD lain yang wawancara itu melihat CV yang teman-teman oleh yang tidak dihancurkan, malah tapi itu sudah diterima semua ya. Ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi sudah tutup, teman saya itu tidak diterima awalnya. Tapi karena ada salah satu HRD lain yang membaca track record, mungkin karena sudah keterima, jadi ada yang lain nggak dibaca. Nah itu dia tuh kayak iseng membaca, oh anak ini bagus, itu dapat panggilan. Tapi kalau misalkan dibuang di jalan ataupun lainnya, ada orang yang meneror iseng, itu sebenarnya ya
apa ya, sesuatu yang mungkin di luar dugaan. Kalau saya sendiri CV yang nggak dihancurkan itu sebenarnya tidak ada masalah selagi memang yang kita tulis itu benar-benar real, nggak mengada-ngada. Nah itu nggak jadi masalah yang terlalu besar oleh teman-teman, jadi ya nggak apa-apa. Apalagi kalau CV-nya bagus, ya itu menjadi hal, wah keren nih, dibaca misalnya. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Oke. Mungkin bisa Maaf ya kalau, jadi iya ditemuin sama HRD lain ya Kak, terus bisa bisa dipanggil ke. aja. Seperti kasus teman ini kayak dibaca oleh HRD yang lain. Oh karena ini bagus, dapat panggilan akhirnya. Hmm, Bisa saja dapat rezeki yang kayak gitu. iya. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Amira Aginia. Hmm. Semisal untuk mencantumkan prestasi yang beda bidang dari jurusan pekerjaan, apakah tidak mengurangi penilaian? Jawabannya tidak, karena itu sudah akan menjadi track record dan juga poin plus. Kembali lagi ya, saya tekankan poin plus. Saya sendiri pun tidak pernah mendapatkan uh, lomba yang sejurusan dengan saya, pendidikan biologi. Saya pun lebih banyak di non-akademik, seperti ikut duta-duta gitu. Nah, itu gak apa-apa ditulis semuanya, karena itu benar-benar satu nilai plus dan juga pastinya akan jadi daya tarik sendiri oleh HRD ataupun pewawancara. Jadi nggak harus semuanya ditulis itu linear. Karena saya sendiri pun banyak yang tidak linear, tapi saya tulis karena memang eman loh kalau memang teman-teman punya hal yang lebih tapi kayak ditulis karena harus linear. Nah, kalau saya harus menulis yang linear ataupun akademik, saya tidak punya apa-apa, malah kosongan nanti. Tapi teman-teman kalau memang punya sesuatu yang lain di luar dari akademik teman-teman, nggak apa-apa, itu menjadi track record teman-teman. Jadi sangat-sangat dianjurkan ditulis semua. Oke, jadi itu ya ditulis semua ya itu. Iya. Pengalaman kecil mungkin, sekecil apapun. Iya, Dan betul. dari ada pertanyaan, ada dari Kak Cahyati, Div LO nih saya mau bertanya, apakah mau bertanya langsung atau bagaimana nih Kak? Boleh langsung di-unmute saja kalau mau bertanya secara langsung. Pada Kak Cahyati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama Cahyati. Saya sekarang mahasiswa semester 6 di Universitas Siliwangi. Nah, Kak, saya ingin bertanya, saya hanya punya pengalaman organisasi beberapa saja, tidak banyak. Itu. Nah, terus nanti kalau saya mau menulis CV, setelah saya lulus ya ini melamar pekerja adanya saja, atau saya ada dengan pengalaman organisasi saya waktu di SMA, karena waktu SMA juga saya aktif di beberapa organisasi. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya juga pernah bekerja sebelum saya kuliah ya Kak, pernah bekerja. Nah, memang tidak gitu ya, saya dulu bekerja di perusahaan. Nah, apakah pengalaman itu juga bisa dimasukkan ke dalam CV saya? Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Cahyati. Cahyati ini bukan singkatan ya? Mungkin singkatan cahaya hati, bukan ya? Bukan. Kakak bercanda ya. Bukan ya. Jadi kalau memang Iya. track recordnya organisasi itu wajib ditulis. Kalau kuliah biasanya CV-nya akan seputar kuliah saja Kak. Kalau misalkan ditulis dari SMA itu untuk seperti apa ya, beda jenjang. Kalau saya sendiri lebih diutamakan yang track record selama kuliah karena perusahaan itu juga akan melihat dari yang kira-kira di kuliah ini aktif seperti apa, ikut apa aja gitu. Kalau memang Kak Cahyati sendiri tadi punya track record di perusahaan, itu bisa ditulis pengalaman pekerjaan, bisa ditulis di bidang apa, kemudian periode berapa, itu bisa ditulis Kak. Jadi juga bisa menjadi poin tambahan ataupun kelebihan kakak sendiri karena memang track record biasanya juga diperlukan. Orang ini pernah bekerja gak sih, orang ini pernah pengalaman pekerjaan apa sih, kok misalkan dia misalkan kakak mau apply di mana gitu ya, pastinya juga hal itu akan menjadi sesuatu yang
berbeda dibandingkan orang-orang yang lainnya. Misalkan orang-orang menampilkan CV gak ada track record pekerjaan, sedangkan kakak sendiri dengan track record pekerjaan. Nah itu bisa menjadi yang nantinya nilainya kok sama, bisa aja nih punya kakak karena punya pengalaman pekerjaan diterima. Jadi apapun yang pernah dialami atau pengalaman sendiri itu ditulis di CV itu nggak apa-apa karena itu menjadi personal branding kakak sendiri. Jadi seperti itu kak. Semuanya ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau dari SMA ditulis ke CV yang sekarang, lebih baik saya sendiri lebih baik ditulis track record selama kuliah saja. Karena sudah beda jenjang dan pastinya perusahaan itu akan melihat bagaimana kakak nanti di perkuliahan bukan di SMA. Karena orang di SMA itu akan berbeda dengan yang di perkuliahan. Jadi lebih baik di 4 tahun untuk kuliah ini yang ditulis kak. Sekecil apapun, entah kepanitiaan, organisasi, apapun ditulis saja kak. Jadi gitu. Nah, gimana dari Kak Cahyati nih? Oh iya, baik Kak, terima kasih jawabannya sangat jelas sekali. Tapi saya boleh bertanya lagi nggak sekali? Boleh. Ya, jadi begini ya Kak, ini mah mungkin berdasarkan pengalaman kakak aja ya, mungkin ini agak di luar topik ya, tapi saya ingin bertanya pendapat kakak gitu. Misalnya ya ada 2 kandidat pelamar pekerjaan, yang satu misalnya IPK-nya itu 3, dia memiliki pengalaman organisasi misalkan 10. Nah yang satu lagi IPK-nya misalkan katakanlah 3,5, tetapi dia memiliki pengalaman organisasi hanya 3 misalkan katakanlah. Nah kira-kira itu HRD itu akan lebih tertarik dengan menanya apa aja. Makasih. Sama-sama. Jadi hal ini pertama kembali lagi ke tergantung perusahaan. Misalkan perusahaannya mencantumkan ada minimal IPK, itu tidak bisa dengan gugat. Tapi kalau misalkan tidak ada pencantuman IPK, misalkan minimal 3,0 saja. Mungkin IPK-nya ada yang 3,5 tapi cuma beberapa, tapi lainnya di bawah itu tapi 10. HRD itu lebih suka orang yang lebih aktif. Jadi lebih ke hard skill juga, life skill juga ya pastinya ya. Jadi kalau memang kepintaran tuh memang bisa kita pelajari kembali. Tapi kalau pengalaman, kemudian soft skill itu nggak bisa dipelajari secara gampang. Apalagi kalau orang yang non organisasi. Perusahaan biasanya ada IPK 4 nih, tapi dia nggak pernah ikut organisasi. Dengan orang yang misalkan IPK-nya cuma 3,5 tapi dia banyak organisasi. Pastinya perusahaan akan tertarik ke orang yang lebih aktif dalam organisasi dibandingkan ke yang tidak ikut organisasi. Kenapa? Karena kalau dia saja sendiri nggak bisa manajemen waktu, kemudian tidak tahu bagaimana cara berorganisasi, apalagi bersosialisasi dengan orang sekitar ataupun pengalaman pekerjaan saat menjadi kepanitiaan ataupun bagaimana macamnya. HRD itu akan lebih tertarik ke orang yang lebih aktif dibandingkan orang yang pasif. Tapi meskipun IPK-nya tinggi, itu tidak menjamin kesuksesan. Itu tidak menjamin akan diterima di perusahaan. Karena yang dilihat adalah skill kalian, bukan dari kepintaran. Kepintaran itu bisa dipelajari, tapi kalau skill itu susah dipelajari. Apalagi yang langsungan gitu. Misalkan habis lulus, ngelamar ke ini, ternyata nggak punya pengalaman apapun. Itu akan susah dibandingkan, tapi akan lebih mudah orang beradaptasi. Orang yang biasa-biasa aja tapi dia punya pengalaman banyak, itu yang akan lebih diterima adalah orang yang tadi yang lebih banyak organisasi dibandingkan orang yang IPK-nya tinggi tapi sedikit atau minim pengalaman. Jadi seperti itu kak. Oke, gimana Kak Cahyati? Cukup ya? Kita lanjut aja mungkin ke berikutnya. Ini ada, oh iya Kak Nuris, kalau mau minum-minum dulu nggak apa-apa loh Kak, daripada kering. Nggak apa-apa. Kemudian ini ada dari Kak Rahma Gina Andila, mau bertanya juga, sepertinya mau bertanya langsung nih Kak Rahma. Dipersilahkan Kak. Selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Kak. Malam. Sebelumnya apa terdengar jelas Kak?
Iya, terdengar. Lumayan terdengar. Ya, sebelumnya pemaparan materinya sangat bagus, menarik, dan bermanfaat sekali ya Kak. Apalagi melihat pengalaman dan prestasinya Kakak sangat keren dan bisa dimotivasi. Jadi di sini pertanyaan saya ada dua. Posisi saya saat ini tuh masih dua lagi. Yang pertama, prestasinya itu ditulis dari prestasi SMA sampai sekarang. Terus apakah ranking kelas itu pantas ditulis sebagai penghargaan diri? Terus yang kedua, misalkan nggak punya pengalaman organisasi, kepanitiaan. Tadi kakak bilang bahwa aktif dalam mengikuti seminar itu juga bisa ditulis. Itu ditulis di bagian mananya ya kak? Dan itu apakah cukup ditulis aktif dalam mengikuti seminar atau disebutkan seminar apa aja yang udah diikuti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma. Jadi kalau misalkan masih sekolah ya, apakah di CV ranking kelas itu ditulis? Jawabannya iya, karena itu juga termasuk dalam prestasi dan juga kemampuan diri ya. Jadi apapun yang dilakukan itu juga, apalagi masih SMA, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan nanti di kuliah nanti akan berbeda. Nah, itu bisa ditulis mungkin entah dari ranking paralel atau kelas, itu diperbolehkan kok. Karena itu menjadi track record dan juga ternyata juga selain aktif dalam misalkan kegiatan, tapi juga di kelas juga bisa mencapai prestasi, ataupun di sekolah paralel itu boleh, malah diperbolehkan. Kalau tadi aktif di seminar, gimana Kak, apakah ditulis? Jawabannya bisa. Jadi untuk di seminar sendiri bisa ditambah di CV as partisipan ataupun sebagai partisipasi dalam kegiatan bisa ditulis. Jadi misalkan di CV setelah data diri, prestasi kalau bisa ditulis di akhir aja ya, karena supaya HRD itu gak malas membaca, karena setelah prestasi biasanya akan diabaikan yang lain. Nah, itu bisa ditulis sebagai partisipan dalam kegiatan seminar. Apakah ditulis judulnya? Iya. Jadi ditulis seminar apa, seminar nasional, regional, itu kemudian judulnya apa, ditulis aja semuanya, kemudian tahun berapa, supaya tahu kalau kira-kira ikut ini, join ini, kapan nih, jadi gitu. Kalau ditulis, ya bisa di as partisipan ataupun kegiatan yang pernah diikuti ataupun partisipasi dalam kegiatan, itu bisa ditambahi di CV. Kalau saya sendiri nggak menuliskan, karena apa? Karena saya lebih aktif dalam speaker, dalam ya menjadi speaker dibandingkan menjadi peserta. Kalau saya menjadi peserta, memang sertifikat ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, tapi saya lebih menonjolkan sisi yang speaker. Kenapa saya tulis yang tadi? Karena lebih banyak ke sosialisasi dibandingkan sebagai peserta. Tapi kalau ditulis semuanya, sebenarnya bisa. Itu tergantung dari nanti kakak mendesain desain itu seperti gimana. Jadi begitu. Gimana dari Kak Rahma? Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Oh iya, sudah jelas. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan yang mungkin cukup mirip sama sebelumnya atau yang sudah terjawab di materi tadi, tidak saya bacakan ya, karena waktu yang semakin malam, mohon pengertiannya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Tiffany Nafa. Kak mau bertanya, misal kita gap year atau sekolah tertunda setahun atau pernah tidak naik kelas, itu ngaruh atau tidak sih Kak di CV? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk di CV, ngaruhnya mungkin cuma di tahun kelulusan saja. Tapi untuk kesemuanya tidak terlalu berpengaruh banyak, karena kita tidak bisa ngejudge orang kalau nggak naik kelas atau gap year, karena mungkin ada apa ya, mungkin karena dia entah sakit ataupun dia ikuti kegiatan lain, kan kita nggak tahu. Itu memang biasanya kalau orang dulu bilang kalau nggak naik kelas atau gap year karena mungkin nggak bisa ikuti pelajaran kalau orang dulu. Tapi orang sekarang kan sudah milenial, pasti mikir bisa aja orang ini sakit ataupun ada kegiatan lain ataupun mungkin pindah. Jadi
Jadi bukan aib ataupun bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Gak apa ditulis aja, meskipun gap year jadi tahun kelulusan berapa, mungkin cuma ketunda di CV itu cuma berbeda aja di tahun kelulusan. Tapi untuk kemampuan pastinya juga apa ya, tidak menurunkan kualitas kakak sendiri, karena kita nggak tahu faktor apa yang membuat gap year tersebut. Jadi itu bukan aib ataupun bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Nggak apa-apa, ditulis saja seperti biasa. Karena memang kualitas itu bukan dari tahun berapa sih kita lulus, tapi dari pengalaman-pengalaman kakak sendiri. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu takut, ataupun sampai insecure ya, kalau orang sekarang bilang insecure ya. Yes. Nggak perlu. Jadi kita harus benar-benar pede apa yang kita punya. Nggak apa-apa ditulis sejujur mungkin, daripada kita bohong, padahal kita nggak lulus tahun itu, karena kita malu, kita tulis beda, jangan. Karena itu menjadi poin ya buat kak sendiri. Jadi gak usah malu, meskipun gap year gak usah minder, karena yang dilihat itu kualitas dan skill kita, bukan dari tahun kelulusan kita. Jadi begitu. Gitu ya, jadi ditulis saja bahwa kalau kualitas itu tidak dilihat dari tahun kelulusan, tetapi dari kualitas kita gitu ya Kak. Betul. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Gabriela Rasiman. Kak, saya mau bertanya, lebih baik menyusun organisasi dari relevansi jabatan atau divisi yang ingin kita daftar, atau dari posisi ya Kak? Jadi misalnya daftar divisi desain, apakah susunan organisasinya dimulai dari staf desain atau ketua acara olahraga? Gitu Kak. Baik, kalau dari track record kepanitiaan atau organisasi, ditulis saja dari yang tertinggi. Kalau saya sendiri ditulis dari si koordinator atau CO, baru ke staff. Kenapa? Karena meskipun dia memang sama ataupun memang di sana ya, posisinya di sana, tapi kamu punya sesuatu yang lebih tinggi, entah itu CO, entah koordinator atau yang lainnya, acara ataupun apa, lebih baik ditulis dari yang tertinggi baru yang terendah. Kenapa seperti itu? Biasanya karena si HRD atau pewawancara pasti akan lebih tertarik ke bagian yang lebih tinggi posisinya dibandingkan ke yang di bawah. Karena kenapa? Orang yang lebih tinggi seperti koordinator ataupun ketua itu akan banyak tekanan dan juga lebih banyak pekerjaan. Pastinya nilainya lebih tinggi dibandingkan di staff. Kenapa kayak gitu? Karena memang tanggung jawabnya lebih besar, kemudian tugasnya lebih banyak. Jadi lebih baik ditulis dari yang tertinggi baru yang terendah. Itu gak apa-apa. Kalau memang meskipun beda dari desain, tadi kan desain ya, itu gak apa-apa kalau ditulis dari yang tertinggi baru yang terendah. Jadi gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan pertanyaannya. Ini ada dari Dapa Akil M. Mohon maaf izin bertanya, menurut Mas Nuris, seberapa penting akun sosial media kita dalam mempengaruhi CV kita? Misal dari kita memang tidak memiliki akun IG, Twitter, ataupun Blogspot. Apakah pandangan dari HRD akan minus atau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan juga bagus ini. Jadi kalau misalkan nggak punya akun sosial media, itu tidak apa-apa. Akun sosial media itu akan menjadi nilai plus. Misalkan ada yang memang tim IT yang menilai atau stalking. Orang yang pelamar ini misalkan nilainya sama nih ya. Sama nih, kamu sama yang B, si A sama si B sama. Nilainya sama, kira-kira poin yang akan menerima salah satu dari ini yang mana? Misalkan dari sosial media. Track record-nya di sosial media bagus. Misalkan kamu di sana aktif sharing-sharing tentang kegiatan kamu ataupun pengabdian kamu, misalkan dari jurusan menjadi himpunan mahasiswa jurusan ataupun ke kepanitiaan, kamu upload di sosial media, itu bisa menjadi track record dan juga penilaian yang lebih baik dibandingkan yang biasa. Jadi kalau disimpulkan, kira-kira perlu nggak sih sosial media itu? Sebenarnya sosial media ini juga menjadi sarana personal branding teman-teman. Jadi teman-teman ataupun perusahaan yang telah dilamar nggak tahu teman-teman ini seperti apa, cuma tahu di CV, tapi karena sosial medianya ada, kemudian pasti akan diperiksa, oh ternyata orang ini aktif di kegiatan ini. Itu akan jadi nilai tambah dan pastinya lebih banyak, gimana ya, perusahaan akan memilih orang yang aktif ini dibandingkan yang mungkin track record-nya masih belum diketahui banyak. Nah itu kenapa
sosial media itu juga ditulis karena itu menjadi sarana personal branding teman-teman. Jadi nggak hanya cuma upload foto ya, tapi juga personal branding misalkan di Instagram ataupun di Facebook. Kira-kira kegiatan apa sih yang dia ikuti gitu selama menjadi mahasiswa ataupun siswa. Jadi kalau dibilang lebih baik punya sosmed atau enggak, itu kalau saya sendiri tidak bisa menyimpulkan, tapi saya tekankan di sini sosmed menjadi sarana personal branding teman-teman. Jadi yang nanti nilainya sama, setelah lihat sosmed teman-teman ternyata track record-nya bagus, bisa aja dari sosmed itu membantu teman-teman dalam diterima di beasiswa ataupun dari perusahaan. Jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi sosmed itu bisa jadi media untuk personal branding kita ya. Iya, betul. Dan sekarang tuh lagi rame-ramenya nih sosial media namanya LinkedIn. Nah, Iya. itu isinya banyak para pencari kerja atau HRD, juga ada orang-orang yang sudah bekerja itu banyak sekali di LinkedIn. Jadi mungkin buat kalian yang misalnya tidak ingin punya sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, itu bisa coba membuat sosial media LinkedIn karena itu cukup baik ya, cukup bermanfaat juga. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Rizka Firliana. Kak mau bertanya, sebuah CV akan lebih banyak nilai plusnya jika pernah mengikuti organisasi banyak sertifikat atau piagam yang ia dapat atau punya pengalaman kerja nih Kak. Baik, terima kasih. Kalau ini sebenarnya sama-sama diperlukan ya, entah dari pengalaman organisasi ataupun pekerjaan. Tapi memang nggak semua perusahaan itu melihat organisasi, tapi track record pekerjaan kita. Ada yang melihat organisasi kita apa aja supaya kita tahu bahwa kita ikut apa aja. Jadi kalau ditulis lebih banyak yang mana, saya tidak bisa menyimpulkan. Jadi tergantung dari perusahaan nanti yang akan menerima. Tapi apapun yang telah diikuti, kalau bisa ditulis semua. Jadi entah dari pengalaman kerja ataupun organisasi, meskipun lebih banyak pekerjaan nggak apa-apa. Jadi bisa dicondongkan ataupun ditulis banyak lebih pekerjaan di CV-nya dibanding organisasi, nggak apa-apa. Itu juga menjadi nilai tambah atau nilai plus. Jadi tergantung nanti perusahaan yang akan menerima kira-kira dari mana. Tapi kalau dari pekerjaan biasanya kan punya skill nih. Kalau kita udah bekerja, kita udah kerja di sini, itu juga lebih baik sih dibandingkan hanya sekedar menyantumkan organisasi. Tapi nggak semua yang dicantumkan organisasi itu buruk, nggak. Tapi tergantung dari perusahaan nanti. Tapi yang pastinya apapun yang ditulis itu akan bermanfaat entah dari organisasi atau pekerjaan. Kalau bisa sama-sama ditulis saja. Jadi begitu, Kak. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari Rizka Nabilah. Kak, misalnya kita pernah menjadi panitia dari beberapa acara, tetapi tidak ada sertifikatnya. Apakah masih boleh dituliskan di CV? Baik, jawabannya diperbolehkan kalau memang itu benar-benar pernah mengikuti kegiatan tersebut. Saya juga ada beberapa kegiatan yang saya tulis di CV saya tidak ada sertifikat, tapi saya masih punya bukti fisik kegiatannya. Jadi saya tadi kan sudah berkata, seperti sertifikat, kemudian piagam, kemudian foto kegiatan, bukti fisik. Jadi itu bisa menjadi bukti kalau memang aktivitas kegiatan ini. Jadi nggak apa-apa meskipun acara ini tidak menawarkan sertifikat. Jadi tapi teman-teman benar-benar pernah di posisi itu diperbolehkan ditulis di CV. Nanti dijelaskan saja kalau misalkan dimintain surat ataupun dimintain buktinya mana, tapi tidak ada sertifikat, itu nggak apa-apa ditunjukkan foto kegiatan ataupun sesuatu mungkin dari SK ataupun dari proposal kepanitiaan, itu diperbolehkan. Jadi bisa disimpan saja, meskipun di CV-nya nanti waktu menunjukkan sertifikat nggak ada, bisa ditunjukkan hal-hal lain yang berbau dengan kepanitiaan tersebut. Bisa dari proposal ataupun dari foto kegiatan. Jadi itu nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau nggak ada sertifikatnya, tetap dituliskan saja, asalkan kita benar-benar melakukan hal tersebut. Gitu. Iya, betul Kak. Kemudian ini saya mau bertanya untuk
yang terakhir ya Kak. Ya. Kalau menurut dari Kak Nur sendiri, kalau kita menulis CV itu lebih baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih Kak? Baik. Kalau kita sendiri tinggalnya di mana? Di Indonesia ya. Dan kita perusahaannya kira-kira perusahaan yang apa nih? Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau memang perusahaannya perusahaan berbau luar ataupun perusahaan internasional, kita lebih baik CV-nya dirubah ke English. Tapi kalau kita masih di lingkup Indonesia, lingkup yang mungkin ke semua orang paham tentang English, itu lebih baik kalau saya sendiri lebih menyarankan ke apa ya, ke Indonesia sebenarnya. Tapi tergantung selera juga. Kalau saya sendiri, saya campur nggak salah ya. jadi as moderator atau apa itu, jadi lebih condong kemana, lebih baik memang di Indonesia, seperti nama, tempat lahir, kemudian kegiatan organisasi, prestasi itu nggak apa-apa. Jadi lebih ke Indonesia aja kalau saya sendiri, lebih, karena kita juga biasanya ke perusahaan-perusahaan Indonesia, tapi kalau kita nantinya memilih ke internasional ataupun perusahaan yang berbau luar negeri, itu lebih baik CV kita diubah dulu ke English, baru kita kirimkan, dibandingkan kita harus memakai yang Indonesia. Jadi tergantung situasi dan kondisi, dan juga perusahaan apa yang nanti kita akan temui gitu, atau yang kita akan lamar gitu. Iya, jadi tergantung situasi, kondisi, dan mungkin kebutuhan ya Kak. Kita mau apply ke perusahaan apa gitu, kita cari tahu dulu, atau kita mau apply beasiswa mungkin ke luar negeri, kita ya pakai CV yang bahasa Inggris mungkin ya. Iya, betul. Oke. Jadi untuk sesi tanya jawabnya mungkin cukup sampai sini saja ya Kak. Karena waktunya sudah makin malam. Dan Kak Nuris ini udah haus sepertinya nih Kak. Tahu aja ya Kak ya. Jadi kita sudah mencapai puncak acara webinar pada malam hari ini. Saya mewakili COI mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nuris sebagai narasumber, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini dengan antusias dan juga tertib. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Nuris bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadikan saya sebagai pemateri. Saya benar-benar berterima kasih banyak karena saya juga bisa sharing ilmu yang saya dapatkan selama kuliah, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih sekolah semangat, yang masih kuliah juga semangat. Semoga apa yang dicita-citakan juga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Mantap nih. Jadi itu closing statement dari Kak Nuris ya, teman-teman. Bisa diingat tuh. Oh ya, kalau tadi ada pertanyaan yang mungkin terlewat, mungkin Kak Nuris nih ada Instagram atau sosial media gitu nggak Kak? Ada, bisa di Instagram aja, bisa di DM, di @nurisfatah. Wih, malah promosi nih ya Kak. Gak apa-apa nih, sekalian nih Kak. Ya nanti itu, memang kalau diperlukan, sangat diperlukan, saya akan menjawab nanti. Oh ya, jadi itu ya, kalau mau bertanya sama Kak Nuris bisa melalui Instagram aja. Karena sekarang juga waktunya sudah menunjukkan pukul 21.11 WIB. Kalau yang dari WIT mungkin sudah jam 11 malam ini ya. 11 malam. Jadi kita cukupkan saja untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah sesi webinar COI Indonesia pada malam hari ini. Untuk informasi terkait sertifikat akan diinfokan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Jadi kepada teman-teman semua diharapkan jangan leave grup dulu. Jangan lewatkan sesi-sesi webinar selanjutnya dari COI Indonesia dengan narasumber yang juga tak kalah hebatnya dari Kak Nuris ini. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Nuris. Terima kasih juga.